Shalom, berjumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di tempat wisata Moi Park. Dan dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Maka untuk itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dari tempat ini ya Tuhan, kami datang tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama sebagai satu persekutuan. Untuk itu Tuhan Yesus, urapi setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman, tetapi juga mereka yang menjadi pendengar firman. Biarlah kebenaran firman ini jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi firman ini mau menjadi benih dalam hidup dan kehidupan kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang mau menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat kami. Tuhan tolong tuntun pimpin kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau melakukan serta mempraktekkan itu dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama, dengan perikop kelahiran Raja Damai, maka lewat perikop ini atau lewat pembacaan ini diberikan satu tema di sana dengan tema yang berbunyi kedatangannya membawa terang. Sekali lagi tema kita berbunyi kedatangannya membawa terang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara menyangkut dengan tema kedatangannya membawa terang, maka apa makna kelahiran Yesus bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya? Atau dapat dikatakan apa makna kelahiran Yesus bagi dunia ini? Mengapa Bapak Ibu hal ini dipertanyakan kepada Bapak Ibu dan saya? Atau dapat diperkatakan mengapa hal ini dapat diperkatakan makna kelahiran Yesus bagi dunia ini? Ketika kita membaca dan melihat daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa bagi Nabi Yesaya, kelahiran Yesus ini berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah pada waktu itu kita ketahui bahwa bangsa Israel ini sementara berada di bawah kehancuran, bahwa bangsa Israel ini mereka berada di bawah penaklukan seorang Raja Asyur. Nah sebagai akibat dari dosa mereka sendiri, nah akibat sering memakai kata kegelapan, ini untuk melambangkan suatu kejahatan. Kegelapan ini untuk melambangkan suatu dosa. Kegelapan ini melambangkan suatu hukuman
suatu kesukaran, suatu ketidakpastian, dan tentunya juga dapat dipakai sebagai suatu kematian. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya kita melihat dengan kata terang. Alkitab memakai kata terang ini sebagai lambang kehidupan yang kekal, sebagai lambang keselamatan, sebagai lambang pengampunan, sebagai lambang sukacita, sebagai lambang kebenaran, dan sesuatu yang baik. Nah, inilah yang dianugerahkan Tuhan. Dalam pembacaan kita di saat ini, pada Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, di sana diperkatakan atasnya terang telah bersinar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu terang adalah ketika kita berbicara bahwa terang ini telah bersinar. Terang ini adalah sebuah keselamatan sempurna dari Allah. Melalui pribadi Yesus Kristus, maka seluruh umat manusia ini telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian, dan hal itu hanya akan membawa kita kepada suatu penghukuman yang kekal. Dan kini keselamatan sejati itu telah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Dalam masa-masa penantian ini, dalam masa-masa minggu Advent ini, Bapak Ibu dan saya diajak untuk bagaimana kita mau menantikan Dia yang membawa terang itu, yang membawa damai itu dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, di dalam diri Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang boleh dikatakan tindakan penyelamatan yang konkret. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikan dengan terang yang ajaib. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya kita mau bertanya bahwa siapakah terang ajaib itu? Ini pertanyaan yang sangat mudah. Ini pertanyaan yang mungkin kita berpikir bahwa pertanyaan ini sangat gampang, bahwa siapakah terang itu. Tetapi sesungguhnya terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa terang itu sebenarnya Yesus Kristus. Tetapi dalam setiap langkah tingkah laku kita, perbuatan kita tidak mengindahkan tentang makna kedatangan terang itu dalam hidup dan kehidupan kita. Namun lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, Tuhan Yesus berkata lewat Yohanes 8 ayat 12 bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, Yesus sedang menegaskan otoritas keilahiannya sekaligus tindakan penyelamatannya bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, jadi Yesus ini adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dalam Yohanes 1 ayat 4 hingga ayat yang kelima, di sana diperkatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus adalah hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan,
melainkan ada terang, ada pengharapan, dan kehidupan yang kekal. Marilah kita mau terus berserah dalam minggu-minggu masa penantian ini. Kita mau benar-benar merenungkan bahwa Dia yang membawa damai, Dia yang mau membawa terang dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika Yesus bertindak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seberat apapun persoalan hidupmu, janganlah Bapak Ibu dan saya kita perkatakan bahwa nanti saja Natalkah baru kita saling berjumpa, Natalkah baru kita saling bermaaf-maafan. Tapi dalam masa-masa minggu penantian ini, Yesus mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk mari kita mau benar-benar memaknai masa penantian ini dengan sungguh. Bahwa kegelapan itu tidak mempunyai kuasa ketika kita benar-benar mau menantikan terang itu dalam hidup dan kehidupan kita. Dosa telah dikalahkan dan terang itu bercahaya atas hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dalam setiap penantian yang ada dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Dia yang membawa terang dalam kehidupan ini. Sesungguhnya terang itu kekal dan abadi. Jikalau kami terus bersandar dan berserah kepada Yesus, segala kehidupan kegelapan kami tidak berkuasa atas terang yang mau menerangi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berkati kami sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani masa-masa penantian ini. Tuhan berhikmat kuat kepada kami agar kami mau tetap menantikan Sang Juru Selamat dalam setiap langkah hidup, juang, dan kerja kami. Berkati tim Klavos Sukacita ini Tuhan, agar terus mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.